kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sangat mulia ya, dan luas. Tetapi luasnya tidak boleh melampaui batas-batas yang bisa melanggar kepatutan. Kemanusiaan itu melewati batas-batas negara, batas-batas suku, dan batas-batas agama, dan batas-batas ideologi. Ini yang membuat bahasa kemanusiaan ini bisa dipahami oleh semua orang di muka bumi ini. Nah, tentu kita sebagai aktivis kemanusiaan mengerti sekali bahwa aktivitas kita di dalam melakukan pertolongan harus clear bahwa kita betul-betul menolong. Dan dalam melakukan pertolongan, yang paling penting adalah kita menolong orang-orang yang memang sangat membutuhkan dan orang-orang yang sangat terlupakan. Dan yang kedua, kita di dalam memberikan bantuan harus menjaga netralitas. Netralitas ini penting karena kadang-kadang kita masuk ke daerah konflik dan daerah peperangan, di mana secara hati mungkin kita akan berpihak kepada suatu kelompok, tetapi pada saat kita melaksanakan tugas-tugas profesional kita, keberpihakan hati itu tidak boleh tampak, tidak boleh keluar di dalam bentuk tindakan-tindakan profesional yang berat sebelah. Karena kalau kita tidak bisa menjaga netralitas, kita akan bagian dari konflik tersebut dan kita menjadi bagian dari masalah. Dan ketiga adalah sebaiknya kita mempunyai independensi yang tinggi supaya kita di dalam melakukan evaluasi, penilaian, dan memberikan pertolongan betul-betul bisa atas dasar to help the most neglected and the most vulnerable people. Kita tidak boleh menjadi perpanjangan tangan negara. Kita tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kelompok manapun. Tapi kita betul-betul fokus ingin menolong orang-orang yang kita sebutkan tadi. Kami masuk Gaza ketika perang 2008-2009, 2 hari sebelum gencatan senjata. Dan kami melihat bagaimana korban berjatuhan dan teman-teman dokter yang berada di rumah sakit Ashifa bekerja secara luar biasa. Dan yang menarik adalah sistem mereka ketika mereka menghadapi jumlah korban yang datang melebihi kapasitas kemampuan mereka, ya mereka pilih kasusnya. Kalau yang kasusnya gawat, distabilkan, langsung dikirim keluar ke Mesir. Yang kemungkinan bisa dirawat, dihandle di Ashifa, dihandle di Ashifa. Kita merasa rumah sakit Ashifa bekerja melebihi kapasitasnya, dan juga teman-teman dokter bekerja melebihi kapasitasnya. Lalu kita bertanya, kenapa bisa terjadi demikian? Ternyata di Gaza memang banyak rumah sakit, ya, banyak rumah sakit, tetapi yang berfungsi pada saat keadaan perang itu adalah rumah sakit Ashifa yang berada di Gaza City. Lalu kita evaluasi, sebenarnya korban banyak di daerah mana? Ternyata banyak di daerah utara, yaitu di daerah Jabalia, di daerah Bet Hanum dan Bet Haya. Nah, lalu ada sumbangan yang cukup besar dari rakyat Indonesia kepada kami, dan kami melihat ada sesuatu yang perlu kita lakukan berkesinambungan di Gaza untuk mengimbangi NGO-NGO asing yang juga mempunyai program berkesinambungan di Gaza. Nah, pada saat itu tercetuslah ide untuk mendirikan sebuah rumah sakit yang juga berfungsi nantinya kelak itu sebagai rumah sakit traumatologi dan rehabilitasi. Nah, persoalannya muncul adalah bagaimana bahan, bagaimana tanah. Nah, itulah sebabnya kami tugaskan teman-teman 3 bulan di dalam untuk mencari tanah, dan mereka berhasil mendapat tanah wakaf. Yang menarik adalah pertemuan kami dengan Menteri Kesehatan, istilahnya Acting Minister of Health ya, di Gaza, yaitu Dr. Bashir Naim.
beberapa hari setelah getaran senjata, kita ingin meyakinkan beliau bahwa kita serius untuk membantu Gaza dan ingin mendirikan sebuah rumah sakit. Nah, di situ beliau tidak langsung menyambut gembira, tetapi mengingatkan bahwa banyak yang berjanji seperti itu. Tetapi ketika perang selesai, mereka lupa. Nah, ini yang membuat kita dan teman-teman merasa perlu membuat MOU untuk meyakinkan orang Gaza bahwa kita serius. Dan kita juga berterus terang kepada mereka bahwa kita bukan organisasi besar yang banyak duitnya, tetapi kita mempunyai tekad yang bisa diyakinkan nanti suatu saat kepada rakyat Indonesia untuk mau menyumbang, bahwa rumah sakit ini bakal jadi. Dan dialog ini berlangsung cukup intens ya. Akhirnya kita bikin MOU. Nah, MOU itu kita bikin MOU antara rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Jadi itu apa MOU-nya, rakyat dan negara di Indonesia kepada rakyat dan negara Palestina.